Seharusnya sih kalau kalian punya sopan santun, kalian harusnya ngomong ke saya. Bukan lewat handphone atau bukan lewat WA atau apapun. Kalau Diana udah ngomong ke saya. Tapi saya tunggu, katanya waktu itu mau ngadep. Saya tanya waktu itu di WA, udah ngomong ke Mbak Rina, katanya udah. Saya tanya ke Mbak Rina, nggak ada, kita nggak ada tahu. Omong itu yang penting. Karena saya pun tidak pernah ngomong kejelekan kalian semua ke masing-masing suster. Padahal saya tahu kalian kayak gimana. Saya ngomong ini karena saya berdasarkan bukti. Jadi nggak usah kalian sok pura-pura dengan muka kalian yang melas, dengan bahasa kalian yang sok lembut depan saya ke anak-anak saya. Padahal kelakuan kalian di belakang saya tahu sekali. Saya nggak sebut aja pada saat yang ada bapak semua. Padahal saya pengen sekali nyebut, kata bapak nggak usah dulu disebut. Kelakuan Rahma jelas. Kamu pernah jambak Mbak Freya. Terus sampai dengan karena Freya mainin rambut kamu balas, kamu jambak sampai kepalanya ke sini. Kamu mau lihat CCTV-nya? Mau saya liatin CCTV-nya? Kalau kamu bilang nggak lagi, mau saya liatin CCTV-nya. Ini udah saya simpan semua CCTV. Kalau sampai saya liatin dan benar ini kamu, ada kan di CCTV ini udah siap kan main CCTV? Udah siap semua. Saya tinggal panggil polisi aja. Silakan aja Pak, ini dilakuin ke anak saya berdasarkan CCTV. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa kamu gituin anak saya? Pernah kamu saya gituin? Beberapa kali kesalahan kamu ke anak saya, pernah kamu saya marahin? Kamu cuma tinggal ngomong minta maaf kan? Saya langsung maafin atau kalau saya apain kamu? Saya tanya ke kamu, jawab pertanyaan saya. Iya. Kamu kenapa gituin anak saya? Kalau berani depan saya, nggak usah kamu depan saya Mbak Freya di belakang saya kamu cuma manggil nama. Dan kamu bentak anak saya berkali-kali di kamar. Freya. Mau saya liatin lagi? Saya ngomong berdasarkan fakta. Satu-satu sekarang saya kulitin kalian. Karena kalian udah kurang aja. Kalian udah tahu kan, kalau habis mandiin anak langsung main di luar. Saya udah ngomong berkali-kali. Ngapain kalian ngumpul semua di situ? Kok kayak semacam ujaran kebencian gitu sama keluarga di sini yang ngasih nafkah kalian bertiga? Jelas loh. Kalau mau keluar silakan keluar, emang ada yang nahan? Saya nggak ada yang nahan. Mana saya tahan? Silakan keluar. Pernah saya nahan kalian? Kalian mau cuti aja, pernah saya bilang jangan cuti atau apa? Oh nggak pernah, saya bukan orang kayak gitu. Saya orang yang cukup. Saya berusaha baik ke orang. Kalau orang lain nggak baik saya itu bukan urusan saya, itu urusan kalian namanya di atas. Tapi saya nggak pernah bentak kalian aja, saya nggak pernah. Tapi kalian udah kelewatan kayak begini. Saya simpan semuanya. Saya cuma ngomong ke Mbak Jam. Biar kalian tuh jangan orang lain tuh tahu, oh Diana tuh baik tulus sama Scarlett. Mana ada kalau yang tulus tuh toyor kepala anaknya? Mana ada kayak gitu? Pernah kalian lihat saya toyor anak saya? Jelas nih saya ibunya. Pernah kalian lihat nggak saya toyor kepalanya Freya? Jawab. Rahma, pernah lihat? Pernah saya noyor kepalanya Maggie? Pernah noyor kepalanya Scarlett? Ya kenapa kalian gituin anak saya? Hak apa kalian gituin anak saya mau nanya? Berat kalian. Kalau anak kalian terserah, bukan urusan saya. Saya udah bilang berkali-kali, itu majikan kalian. Saya aja masih sopan kalau kalian saya panggil Mbak Diana, Mbak Nur, sedangkan saya lebih tua dari kalian. Saya majikan kalian jelas. Kalau saya panggil dia kalian nama, atau kalau anak-anak saya suruh. Anak saya kurang ajar sama kalian aja saya marahin anak saya. Harus sopan. Harus sopan sampai yang lebih tua. Jelas itu ajaran saya di sini. Siapapun itu. Anak saya mukul saya marahin mukul kalian. Sayangnya mereka belum bisa bicara kayak misalnya Mas Hansal atau Mbak Fal atau Mas Zafi bisa ngomong. Mungkin kalau dia bisa ngomong, mungkin dia akan ngomong ke saya. Ya saya mukul bunda karena Mbak itu juga mukul saya. Mungkin saya kan nggak tahu. Yang saya tahu cuma mereka nangis. Yang bisa dilakuin apa sih sama mereka? Cuma nangis. Dia nangis saya marahin. Kenapa nangis? Nggak boleh. Ayo stop Ryan. Padahal mungkin itu cara dia untuk nyari supaya saya tahu bunda saya ini dalam bahaya. Saya nggak bisa ngelakuin apa selain nangis. Kalau saya pernah gituin kalian, mungkin kalian ada dendam sama saya. Apa coba kerjaan kalian yang benar? Saya mau nanya aja sama kalian. Apa yang benar? Makanya kerja fokus dari awal saya udah ngomong. Gak usah ngurusin yang lain juga gue nggak, tapi fokus ngurusin coba. Ngurusin anak juga kalian nggak benar. Ada aja pasti salah di mata saya. Gaji sih, gaji suster. Bekerja nggak kalian seperti apa di situ? Yayasan jelas tuh tulis tuh apa sih tugas suster. Kalau saya mau hitung-hitungan saya hitung benar. Saya nggak pernah hitung-hitungan sama kalian. Yang penting buat saya anak saya. Sampai saya nggak percaya. Saya pantau kalian berapa hari ini. Masa iya sih? Dapat laporan dari A, dapat laporan dari B, dapat laporan dari C. Depan saya baik-baik aja. Saya pantau. Setelah itu saya ngomong ke bapak. Gila ya saya lihat ternyata ya. Karena itu bapak manggil semua. Pada saat bapak manggil saya tidak tahu kelakuan kalian. Udah tahu semua saya. Nur suka nyubit Maggie.
suka bentak Maggie. Semuanya ada di sini. Dan saya udah rangkum satu-satu. Jadi kalau kalian banyak tingkah, kalian ngomong di luar macam-macam, tinggal saya keluarkan ini bukti-bukti saya yang ada di sini. Biar orang lain aja nilai tindakan saya ini benar atau salah. Saya ngebela anak saya, anak yang tidak tahu apa-apa. Makanya nggak usah sandiwara kalian. Sepinter-pinternya kalian sandiwara, sebanyaknya orang ini pasti juga ada orang yang baik sama saya dan mengasih tahu kepada saya. Mau kalian kompakin semuanya. Saya buat apa kalian ngompakin mereka? Kalian bayar berapa orang di sini buat kompak sama kalian? Ngomong pasti ke saya semuanya. Dan tidak usah saya minta. Karena apa? Karena mereka kesian kepada anak-anak saya karena kelakuan kalian. Awalnya saya nggak percaya, nggak mungkin. Saya pasang mata-mata banyak, bukan cuma CCTV yang saya pantau. Saya pasang mata-mata. Kayak saya sampai ngomong ke Mbak Jam, Mbak Scarlett, itu kenapa kalau dilaporkan makannya selalu habis ya? Di depan saya, Mbak Jam, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri waktu itu kita makan di paper lunch. Satu suap aja dia nggak mau makan, Mbak Jam. Terus sampai Mbak dia ngomong ke saya, boleh nggak Bu saya kasih susu? Berarti selama ini dia tidak pernah makan dong, saya ngomong, awasin kalau Mbak Jam, kalau dia makan Bu jangan saya, karena kalau bayi ngelihat saya pasti jadi berantakan soal makannya. Bener nggak Mbak Jam saya ngomong? Jadi mentalnya hancur karena ulah kalian. Makanya saya kadang-kadang bingung, ini anak yang tadinya pemberani jadi penakut, yang ini kayak di bawah tekanan nih Mbak Jam. Berkali-kali saya selalu diskusi sama Mbak Jam, kalau nggak Mbak Jam, Mbak Rina saya panggil ke kamar. Saya nggak pernah ngeliat tuh kalian ngajak main anak kayak belajar, kayak ayo ini duduk kayak saya sama anak-anak, ini apa. Saya ngasih contoh loh ke kalian, so kalau anak-anak ngumpul, daripada ngumpul kayak gini, mana ambil kertas ini aja. Nggak ada saya ngasih contoh ke kalian, ini kalau mbaknya nakal kalian pukul ya, kalian apa? Kalian ludahin atau kalian apa? Pernah saya ngajarin gitu ke anak-anak saya, kalau aku saya ajarin, dihajar kalau kalian anak-anak. Enak tuh kalau kalian mau tahu. Tinggal saya suruh aja. Mbak Freya, kalau ini kamu gak usah panggil dia Mbak, panggil Rahmah. Langsung saya gituin. Saya ajarin itu. Pernah saya ngajarin kayak begitu. Dia kalau nggak manggil Mbak aja, saya marahin. Mas El waktu itu yang masih sering manggil nama ya, itu saya marahin. Mbak ini saya ajarin. Sekarang enggak, sekarang udah bener semuanya. Mbak ini, mana ada ajaran saya anaknya nggak sopan. Ngomong keras juga nggak pernah ke kalian semua, selalu tolong, terima kasih, permisi. Tuh ajaran saya kalau kalian mau tahu. Makanya saya ngajarin anak-anak saya kayak gitu semua, 13 babies. Karena saya yakin kalau orang itu tidak baik sama keluarga saya, dia akan mental dengan sendirinya. Allah udah mengelompokkan orang baik sama orang baik, orang yang nggak baik sama orang nggak baik. Saya tanya ke dia, kenapa mau keluar nggak nyaman? Harusnya saya yang bilang dari awal kalau saya tidak nyaman. Saya udah ngomong, saya ngomong ke Meta dari kapan Meta langsung ngomong, Bu, kalau ibu tidak suka lagi, tidak nyaman, keluarin. Bener, Met? Bener. Iya. Mau ngapain ditahan-tahan kayak begitu? Ibu udah ngomong ini udah berkali-kali. Gak usah ngomongin orang tuh baper, ngajar diri kalian sendiri. Kalau tidak mau ditegur sama saya, dan yang saya tegur itu adalah benar. Wajar saya seorang ibu dan saya menggaji kalian untuk membantu saya mengurus anak-anak saya di sini. Kalau saya bertanya, kenapa kok ini tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan sama sekali? Apa yang salah dari saya kalau saya tanya kayak begitu? Terus saya tanya balik, anak-anak saya jatuh, kalian pernah ngomong ke saya? Kalau tidak saya tanya, berkali-kali, Diana. Berapa kali tuh Scarlett jatuh? 2 kali. 2 kali di mana 2 kali? 2 kali, satu yang ibu pas liburan ke Turki kalau nggak salah, yang kedua di kamarnya mami. Itu pun di Turki tidak ada ngomong soal, dan itu kejadian sudah lama sekali. Saya kaget waktu Mbak Diana bilang, oh Bu, maaf saya baru mau ngomong. Mbak Diana udah ngomong ke ibu, itu waktu saya di Turki. Dan itu kejadian sudah lama sekali pada saat mau ulang tahunnya siapa tuh waktu itu ya. Mau ulang tahun pokoknya. Ulang tahun atau apa sih waktu itu mau ada acara pokoknya. Itu seorang suster. Coba kalian kerja tempatin, keluar dari kapan-kapan. Jelas kok suster itu harus sampai jujur yang penting buat saya. Daripada yang sok tahu, sok pintar tapi nggak jujur di belakang saya. Ya ini hasilnya nih. Anak-anak saya yang pintar ya pintar, yang di bawah tekanan ya kelihatan banget. Coba sekarang mereka berusaha untuk dekat sama saya sama bapak, berusaha setengah mati. Pantas nggak sih kalau tidak ada saya tuh sekalian kayak pangkai-pangkai rambut di ruang tengah dan anak semua main-main nggak karu-karuan. Pantesan anak saya satu jatuh, satu itu. Kalian ngomong sendiri, pantas nggak kayak begitu saya mau nanya? Kalian kerja di sini bukan buat fashion show atau foto model.
Udah tahu kan kerjaannya kayak gimana. Jelas tertulis. Gak ada boleh kalian tuh suster pegang-pegang handphone. Yayasan mana yang ngizinin kalian pegang handphone? Saya telepon yayasannya. Mana ada? Kalau kalian mau terima teleponnya, kalian minta izin sama majikan. Jelas tertulis kok di situ. Tapi apa yang kalian lakuin? Saya kasih kalian handphone. Apa kalian pernah laporan kejadian apapun tentang anak saya? Nggak ada. Kecuali kalau saya tanya, ini kenapa? Misalnya Mbak Freya ini, oh iya Bu, maaf kemarin. Padahal saya ada di rumah. Tidak pernah saya ninggalin rumah 24 jam. Mungkin saya pergi, malamnya ketemu kok ada saya. Nggak tahu, mungkin kalian kalau untuk ngomong kayak gitu lupa. Tapi kalau untuk gosip yang nggak penting, bisa lo ngumpul satu kamar gosip ketawa-ketawa dan di situ banyak anak-anak. Jelas sudah kasih laporannya. Kalau kalian mau gosip, jangan di depan anak-anak saya. Tidak pantas anak itu masih kecil dengerin omongan-omongan kalian yang nggak penting. Ini anak kecil, ini masih mengkopi semua otaknya. Saya udah bilang kan ke kalian. Dan saya ngomong pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa apa saya sama kalian biar kalian tuh denger dan mengerti. Udah segede gini loh, seumur begini. Ya nggak aneh kalau anak-anak saya nggak ngerti. Ya begini bebelnya suster-susternya. Kenapa kalau ada saya itu sekalian sok yang ayo nggak boleh. Kalau nggak ada saya tuh bisa tuh bayi loncat-loncat dan kalian diem semua ada di situ. Baju ada yang rusak, maaf. Maaf kan? Apa yang kalian lakuin selain maaf? Ada, Bu, maaf saya kemarin apa yang ada yang hilang tapi saya udah ganti Bu yang baru. Ada pernah kayak begitu? Hebat kalau pernah kayak begitu. Nggak ada tuh satupun dari 13 suster. Selama ini saya nggak pernah nuntut ke kalian. Harusnya saya nuntut dari awal. Kayaknya jadi orang tuh gak usah munafik, tampil apa adanya, gak usah pakai topeng jadi orang. Ingat aja waktu kita pembagian masak suster ya kan, kok makan kan banyak yang nggak habis. Coba Jamila sebelum disajiin, kamu coba sama Rina, enak atau tidak itu makanan. Semenjak itu langsung bapak bilang udah nggak usah. Ini anak-anak saya apa susu sama seperti anak saya, sama seperti Hansel, Val, Zavi. Apa semua yang saya bamet, semua minum sambukol dari anak saya kecil ya Mbak Jam ya. Semua sambukol, tidak ada yang beda. Kalau di belakang sih bisa tuh ngomongnya kenceng, tahu ketawa. Coba dong kalau ngomong depan saya di sini. Kalau di belakang kan udah kayak bon binatang itu. Orang makan satu teriak sini, satu teriak sini. Dulu lebih parah yang saya panggil kamu ke kamar. Saya suruh tulis di buku. Mana saya minta bukunya? Ditulis setiap hari? Tidak. Mana bukunya yang saya minta? Saya minta tulis setiap hari. Scarlett. Karena abis ini saya mau bawa dia ke dokter. Mana? Saya minta. Ditulis nggak yang saya minta waktu itu? Enggak. Udah. Gak usah nangis. Harusnya saya yang marah, benar-benar marah. Jelas di sini di WA saya ngomong. Kalau udah ada kasus di sini, Mbak Diana tuh sering sekali mengumpat dalam artian membicarakan hal yang gak harus dibicarain. Saya dengar di CCTV. Kamu kan bisa megang Mbak Megi karena apa? Kasar sama Mbak Seka. Gak dibongkar sama banyak yang tidak tahu. Mainan Mbak Seka kamu tendang, makein baju kasar, makanya kamu ditaruh di belakang. Oh kata bapak, kasihan nih orang punya keluarga, akhirnya nyuci gosok, dipercaya lagi, megang Mbak Megi, dikasarin juga, dicubit, dijambak, mau ngomong apa lagi? Orang di dapur itu pada ngomong semua. Makanya nggak usah munafik gitu kalau ketemu ibu, suara pelan, apa adanya jadi orang mah. Tapi kalau di belakang yang namanya Mbak Nur tuh, mungkin yang punya tahta kali di kamar babies. Rahma, Mas ngaku nggak? Kamu jambak Mbak Freya sampai bawah di ruang kamar bayi. Kenapa dijambak? Anaknya ibu. Nah, emang hak kamu apa? Bisa ngasih tahu baik-baik kan? Kalau kamu gituin anak saya, berarti saya berhak dong gituin kamu sekarang. Anak-anak begini kan? Mau saya gituin? Tinggalnya aja ke kamu. Mau? Saya balas. Semua ada rekamannya. Saya tanya ke Rahma. Kamu kan gituin Mbak Freya gituin kamu. Kamu balas. Kamu gituin anak saya kan? Berarti kan kamu urusannya sama saya. Oke. Mau saya gituin apa yang kamu lakuin ke Freya? Mau ya? Oke. Tenang habis ini. Nur juga tuh. Nyubit siapa? Mbak Megi. Kenapa? Sering. Mbak Megi kejepit pintu. Kalau bukan Mbak Umi yang ngomong ke ibu, kamu nggak ngomong. Kan kita punya polsek di sini, panggil. Saya akan ngomong, saya akan tuntut si Rahma. Biar kamu kapok. Biar orang seluruh dunia tahu. Ini loh kelakuannya. Enak kan kalau udah di blacklist? Silahkan cari kerja di tempat lain dan tidak penting kamu jadi babysitter. Dan apa yang anak omong pada saat malam itu, kalau Diana pernah noyor dan itu semua benar.
Saya nggak marahin Mbak Diana pada saat itu, saya marahin. Enggak. Saya simpan semua bukti, sampai suatu saat saya akan keluarkan. Itulah saya. Padahal sebelum itu saya sudah tahu. Sebelum anak ngomong, saya sudah tahu. Sebelum ada laporan dari semuanya, saya sudah tahu. Saya simpan itu semua. Sampai suatu saat saya udah nggak bisa mendem dan saya ngomong ke Bapak. Tadi Bapak waktu mau pergi, ingat ya, saya jangan emosi. Oh nggak bisa saya ngebela anak saya. Kalau mereka sudah santai kayak Mas Hansel, dia akan ngebela diri dia sendiri. Udah waktunya dia ngebela diri dia sendiri. Saya jadi belakangnya Hansel. Tapi mereka 13 ini belum bisa apa-apa. Kalau bukan saya ngebela, siapa yang ngebela? Kalau bukan orang tuanya, siapa yang ngebela nih anak? Ini apa sih Freya jambak kamu? Rama, jawab kamu. Saya kasar apa? Kelakuan Freya sampai kamu balas kayak begitu? Ya terus kenapa kamu balas? Nggak usah kamu salah kamu. Nanti kamu di kantor polisi kalau kamu salah. Nggak bisa bikin saya tenang. Saya nggak pernah loh ngerugiin kalian. Tidak pernah sekalipun saya ngerugiin kalian. Apa pekerjaannya saya kasih duit kalian belanja. Ini apa pernah saya ngerugiin kalian. Makan apa yang saya makan kalian makan. Apa pernah saya makan enak di restoran sekali tunggu di luar? Tidak makan. Apa saya bedain makan kalian? Yang ada kalian duduk manis, nyonya besar kayak kemarin nih Mbak Mijen. Siapa yang sibuk berdiri? Kalian kan duduk. Nggak harus dikasih pelajaran memang orang kayak ini. Kasihan ini untuk ini itunya karena kita juga punya CCTV dan emang Allah tuh luar biasa baik sama saya. Sehebat-hebatnya kalian dibunyiin, saya akan tahu. Ingat Allah tuh nggak akan tidur. Dia akan ngejaga apalagi anak-anak ini masih bayi. Akan dijaga nih 13 anak saya ini. Karena Allah tahu gimana sayangnya saya dan bapak ke anak-anak ini. Kan kita pengen tahu kan si Rahma gimana enaknya lebaran di dalam penjara. Halo sayang, ini aku kan tanya ke Rahma, dari aku melihat di CCTV dan dari saksi mata dan dari CCTV bahwa yang aku pernah ngomong ke kamu, yang aku udah mau sebut nama kamu bilang jangan dulu, nanti dulu segala macam kan. Ini kan orang ini bertiga di depanku. Ini kan bahwa dia pernah jambak Freya sampai kepalanya Freya menyentuh ke lantai. Itu karena dia ngebales karena Freya tuh jambak rambut dia, terus dia bales kayak gitu, gila nggak? Dan dia sudah mengakui iya karena Freya jambak rambut dia. Oh enggak cuman begitu, aku nggak mau ada korban lain selain Freya di luar. Jadi tolong atau ada marinir atau polisi, aku mau ini aja diproses. Kita sayangin anak itu sedemikian rupa loh sayang, disia-siain sama mereka. Kurang ajar nggak itu namanya? Apalagi coba berani kok sama anak kecil. Iya makanya Freya jadi ketakutan kayak begitu. Kita punya bukti, jadi nggak usah khawatir. Mau di penjara sekalipun, speak up, kita mau ngomong apa. Kalau marinir langsung dibawanya ke tempat situ, marinir, udah jelas. Selama tuntutan itu, ini kan saya nuntut ya kan, Met? Selama tuntutan itu belum saya cabut, dia akan terus ada di kantor polisi. Sampai tinggal saya cabut. Kalau saya nggak cabut, terus kan langsung proses pengadilan. Iya. Siapkan kamu, Rama? Siap? Ya udah, siap dilaporin kan? Ya udah. Dan kurang ajarnya kamu berani ngelakuin itu di depan suster yang lain dan di depan orang lain. Ya kan cepat. Ya kalau saya udah tinggal ngomong ke bapak datang itu datang udah cepat. Ya tinggal kita proses ini kan paling juga tanya di sini. Freya yang kena dijambak sama itu dan dia udah mengakui. Freya. Jadi Freya itu ya namanya anak kecil kan suka narik rambut gitu, sama dia langsung dibalas, ditarik sampai kepalanya nyentuh ke lantai. Berani kan dilaporin ke polisi, makanya Bunda mau laporin. Bunda tunggu ayah. Child abuse, right? Yang baru? Ini, Freya kan ini. Ya, sama ini juga, itu juga sama Maggie juga sama. Kita aja nggak pernah kan gitu nonton. Gila ya. Sering makan makanan bayi supaya ketahuan makanannya habis. Buka meta CCTV. Udah semua meta rangkum nggak? Bilang lagi enggak. Pantesan cepat sekali habis makanan bayi. Kok tunjukin dong depan saya gimana cara makan? Mau sampai kapan kamu tutupin? Kamu pikir saya ini orang bodoh? Kalau saya ini orang bodoh, kamu bisa tutupin. Saya sangat pintar untuk kamu bohongin. Lalu dia bukan berarti saya tidak tahu apa-apa. Saya mencari informasi.
sampai di waktu yang tepat selesai semuanya. Sahabat Angels, saya ingin mengklarifikasi ini semua karena memang ini sesuatu tindakan yang membuat saya juga merasa kaget, merasa syok karena ini dilakukan oleh ketiga suster yang sebetulnya sudah saya percaya dan sudah cukup lama ada di sini. Seperti contohnya Mbak Diana ini sudah hampir 3 tahun menjaga anak saya Scarlett, tapi di luar nalar dia melakukan sesuatu tindakan kekerasan kepada anak saya, kepada Scarlett. Awalnya sih banyak sih yang sebetulnya ngadu pada saya gitu. Kalau saya tidak ada, apa yang saya lihat di depan saya, dia sopan. Mungkin sahabat Angel di luar sana selalu bilang, aduh Mbak Diana itu tulus dengan Scarlett, maksudnya sabar. Ternyata tidak seperti itu sahabat Angel. Saya pun berpikir seperti itu pada awalnya, tetapi karena banyak pengaduan yang tadinya saya tidak percaya dan itu diadukan bukan hanya satu kali dan bukan hanya satu orang yang melihat, akhirnya saya mulai cek. Walaupun saya sering cek di CCTV, tapi kan di rumah saya itu CCTV juga banyak sekali. Jadi tidak mungkin saya satu hari itu melihat satu CCTV itu secara terus-terusan. Tapi yang namanya insting seorang ibu, pada saat saya mulai ada rasa curiga yang luar biasa, dan mungkin juga memang ini juga kuasa Allah di bulan Ramadan, semuanya terbuka semuanya. Jadi pada saat saya ingin melihat dan pada saat itu juga Allah membuktikan, Monica, that is enough. Jadi udah cukup, kamu harus ngambil suatu tindakan. Gitu. Jadi dengan sangat terpaksa, ya terpaksa harus saya keluarkan. Jadi yang pertama buat saya adalah saya selalu bilang ke mereka semua bahwa tolong saya titip anak saya pada saat saya tidak berada di sampingnya. Tolong jagain, sayangin, tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai memukul. Dan apa yang saya larang itu semuanya dikerjakan gitu. Dan untuk anak saya yang selama ini saya sayangin, saya berusaha luar biasa sabar. Bahkan di setiap doa saya itu selalu, ya Allah kasih saya kesabaran yang luar biasa untuk bisa mengurus ke-17 anak saya gitu. Tapi ternyata saya berusaha semaksimal mungkin dengan suami saya, dengan anak-anak saya semua untuk mengurus 13 bayi saya ini. Di luar dugaan malah suster yang melakukan itu semua. Itu yang buat saya menjadi syok, menjadi sangat marah. Dan saya tidak menyangka itu juga dilakukan bukan cuma oleh Mbak Diana, tapi juga oleh Mbak Nur yang sebetulnya itu Mbak Nur juga pernah melakukan hal yang sama itu dengan Sheikah. Karena dia pernah melakukan hal yang sama, terus kita masih maafkan, dia tetap masih bisa kerja di sini, tapi dia tidak boleh pegang bayi pada saat itu, jadi dia pegang di belakang, dia membantu menyuci apa segala macam. Saya pikir dia akan berubah. Akhirnya dia cepat pulang kampung, dia mau kembali lagi ke sini, masih kita terima kejadiannya sahabatnya supaya sahabatnya tahu semua, supaya tidak ada lagi omongan di belakang. Karena sebetulnya kalau saya mau buka semua kelakuan suster, banyak yang bertanya ke saya sahabat Angels, seperti contohnya susah nggak sih ngurus ke 13 bayi? Bukan bayinya yang susah, mengurus 13 suster itu yang susah buat saya. Karena bayi itu dari 13 bayi saya tidak pernah merasakan suatu ada bayi yang betul-betul nakal yang membuat saya emosi, itu enggak. Karena saya ngerasa ya anak kecil nakal ya wajar, apalagi mereka sekarang di usia-usia yang memang semuanya kepingin tahu, semuanya mau dicoba. Ya memang mungkin rasa sabar kita dan rasa capek memang ngurus mereka, tapi buat saya itu kesenangan buat saya dan suami dan juga anak-anak saya. Jadi yang saya bingungin adalah kenapa mereka bisa tega, apa salah anak saya ke mereka gitu. Padahal mereka tahu ini adalah majikan kecil mereka, tanpa mereka ada, tanpa ke-13 bayi ini ada di rumah saya, mereka tidak mungkin dapat kerjaan di rumah saya. Itu yang selalu saya tekankan, dan apalagi suami saya sudah menekankan mungkin di episode sebelumnya bahwa mereka 13 adalah anak kandung saya. Saya selalu bilang, apakah mereka memperlakukan itu, apakah karena mereka bukan keluar dari rahim saya, itu saya selalu bilang begitu. Gitu. Tapi yang dilihat oleh sahabat Angel selama ini adalah kebaikan-kebaikan mereka, karena saya tidak mau selama ini mereka berapa kali Scarlett jatuh dari tempat tidur, saya tidak pernah expose. Berapa kali Scarlett itu apa istilahnya kepalanya ditoyor seperti itu, apakah itu pantas? Berapa kali Scarlett itu dicubit, Maggie itu dicubit, bahkan sosok Freya yang menurut saya memang itu anak itu lincah. Freya itu tipikal anak yang lincah, yang kepingin tahu, yang apa. Itu sampai rambutnya itu ditarik sahabat Angels. Ini kalau saya sebenarnya mau ya cuplikan CCTV saya tampilkan, tapi banyak larangan karena ini memang konten anak-anak dan saya takuti juga di luar sana meniru apa yang dikerjakan oleh ketiga babysitter saya ini. Jadi tidak akan saya tayangin tayangan-tayangan CCTV ini, tapi pengakuan mereka yang akan bisa mungkin sahabat Angel tonton gitu, bahwa apa yang saya tanyakan ke mereka dan mereka mengakui mereka melakukan itu semua.
Jadi seperti Freya itu ditarik rambutnya. Kalian sahabat Angel bisa bayangin ya, anak umur 2 tahun rambutnya ditarik sampai kepalanya itu bisa sampai nyentuh lantai. Bisa bayangin, saya seorang ibu melihat anak saya digituin, wajar tidak saya marah, wajar tidak saya keluarkan mereka dengan itu semua. Jadi kayaknya kesabaran saya juga ada batasnya gitu. Saya juga manusia biasa, walaupun saya berusaha untuk memaafkan, saya maafin, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang udah terjadi. Jadi saya juga menghimbau kepada semua sahabat Angel yang ada di luar, hati-hati, waspada gitu. Suster itu tidak semuanya baik, apalagi suster yang udah lama. Saya juga bingung. Saya dulu mendapatkan suster itu bisa sampai belasan tahun, susternya Mas Hansel, susternya Mbak Alfa, susternya Mas Ui, semuanya lama. Mereka keluar itu untuk nikah, tapi mereka udah kerja itu di atas 10 tahun semua. Keluar itu biasanya nikah, karena mereka mungkin nikah sama yang di luar. Tapi kalau nikah sama saya di dalam, kayak Mbak Rina nikah dengan orang dalam juga, ya tetap di sini. Mbak Rina pun kaget. Kalau mungkin sahabat Angel di luar juga banyak ujian kebencian tentang Mbak Rina. Sekarang gimana Mbak Rina tidak marah, karena Mbak Rina itu dan Mbak Jam juga Mbak Septi itu adalah menggantikan posisi saya pada saat saya tidak ada di rumah. Dan saya tuh rewelnya luar biasa, terutama untuk anak-anak ya sahabat Angel, karena memang mereka tuh saya sayang luar biasa gitu. Anak-anak saya nangis sedikit pun itu pasti saya keluar dari kamar. Kenapa nangis? Saking begitunya loh saya dan suami saya. Ternyata di belakang saya bukan hanya nangis, kekerasan fisik yang buat saya, waduh gila ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Apalagi ke anak yang kecil, anak-anak saya yang udah besar sekalipun, baik itu Rama, Hansel, Valerie, Zafi, tanya boleh ke mereka, pernah tidak saya melakukan kekerasan fisik? Saya bentak mereka aja nggak pernah. Tapi itu semua, baik itu kekerasan fisik, baik itu bentakan, baik itu larangan, ancaman, itu yang selalu mereka lakukan kepada anak-anak saya ini, kepada Scarlett, kepada Maggie, dan kepada Freya. Itu yang membuat saya akhirnya emosi. Ya di bulan ini mau tidak mau ya mereka harus keluar. Betul itu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ada seperti ini, tapi ya buat saya itu udah sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan mereka keluar dari sini, mereka bisa mendapatkan kerjaan yang bagus mungkin selain di sini. Tapi pertanyaan saya cuma satu, apakah ada yang percayakah kepada mereka bertiga kalau mereka berkelakuan seperti itu? Sedangkan di rumah sini sudah CCTV loh. Berarti kan mereka melawan. Di CCTV sudah terpasang dan mereka melakukan itu di depan suster-suster yang lain. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Itu sangat apa ya, buat saya sangat sesuatu tindakan yang apakah dia tidak mikir ya, suatu saat saya akan tahu. Atau suatu saat suster-suster itu yang lain juga punya mulut dan dia akan pasti bicara. Karena saya yakin anak-anak ini kan pasti dilindungi oleh Allah. Jadi Allah juga pasti akan, kalau sudah waktunya Allah juga akan menunjukkan kepada saya. Dan sekarang semuanya sudah terbuka, Allah sudah menunjukkan bukan hanya tindakan mereka tapi dengan semua bukti yang ada. Jadi ya mereka tidak bisa mengelak. Kalau mereka tidak melakukan apapun mereka pasti mengelak. Manusia kan kalau dituduh kalau tidak melakukan pasti mengelak. Mereka sudah tidak bisa mengelak sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah tidak ada di sini. Jadi kalau saya juga menghimbau kalau misalnya ada yang DM ke sahabat Angel siapapun, mereka sudah tidak ada di sini dan mereka juga bukan menjadi bagian dari babysitter sini, dan mereka kami keluarkan tidak dengan hormat. Jadi dengan ini sebetulnya ini saya juga sempat konsultasi dengan hukum, karena memang ini kan namanya kekerasan pada anak, ini sebetulnya juga hukum yang ini, tapi saya masih kasih, jadi kelakuan mereka juga dipantau sekarang ini supaya efek jerah juga kepada mereka, supaya mereka di luar sana tidak melakukan hal yang sama seperti anak-anak saya di sini. Buat saya itu aja. Saya juga terima kasih karena selama ini juga sudah mengurus anak-anak saya, walaupun akhirnya mereka juga keluar seperti ini, tapi bagaimanapun mereka juga pernah mengurus anak-anak saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga. Ya saya juga mohon maaf kalau terpaksa kalian juga tidak menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Udah seperti itu klarifikasi dari saya, sahabat Angels. Sekarang mungkin Yangti, dia juga mungkin akan memberikan klarifikasi apa yang dia tahu sesuai dengan bukti yang ada dan apa yang dia saksikan langsung dari matanya. Kalau dari saya sih, cuman yang saya seselin ketiga suster ini berlaku sangat tidak manusiawi terhadap anak di bawah umur, apalagi anak seseorang yang menggaji mereka gitu. Sangat rahmah, udah jelas kelakuannya di CCTV, jelas sekali dia narik rambutnya Mbak Freya sampai ke lantai. Mbak Nur, kalau Mbak Maggie tidak mau makan, jadi dia mencubit Mbak Maggie itu di bagian-bagian yang kita tidak bisa lihat, kayak di sini.
di punggung. Jadi kan kita nggak bisa lihat gitu, tahu-tahu setelah kita lihat CCTV dan kita tanya di suster lain di kamar babies, mereka memang sering menyaksikan Mbak Megi itu kalau mau tidur itu pasti selalu nangis dan selalu bilang sakit. Karena suster-suster di kamar babies bawah itu baru, jadi mungkin mereka belum berani, tidak ada keberanian untuk ngomong ke ibu gitu. Jadi pasti Kak Mbak Megi itu dicubit di bagian sini, kalau kita lihat CCTV-nya di bagian sini dan sini, di punggung dan di sini. Sama ada tekanan juga, maksudnya kayak bentakan-bentakan, mata melotot, itu jelas sekali di CCTV. Yang bikin ibu juga kaget pas lihat, nggak nyangka gitu. Padahal waktu itu Mbak Nur itu pegang Mbak Seka dan berlaku kasar juga ke Mbak Seka. Mendorong, mungkin juga mencubit, akhirnya ditaruh sama bapak sama ibu tuh untuk bagian nyuci dan gosok. Tapi dia WA ibu, Bu, saya boleh nggak bertahan di sini, kerja di sini. Saya kan masih punya tanggungan dan lain sebagainya sama ibu. Sama bapak dikasih kesempatan lagi nih. Oh, ya udah, karena Mbak Seka sudah ada susternya. Oh ya udah, megang Mbak Megi. Ternyata Mbak Megi lebih parah di kerasinnya gitu. Kalau si Diana yang saya sesalin, ini sebenarnya kasusnya Diana itu tahun kemarin juga sudah pernah kejadian. Tapi kalau kekerasannya saya jujur kaget. Dengan di CCTV kelihatan dia noyor, Mbak Scarlett juga makanannya dia makan, ternyata laporan-laporan ke ibu habis tuh garis besarnya kadang-kadang dia makan, karena gerakan tangan di CCTV dia tuh kalau lagi nyuapin tuh ya ada aja yang dia makan gitu. Karena kalau kita yang di sekeliling sini kalau melihat Mbak Scarlett makan dengan porsi yang sama dengan babies udah nggak mungkin nggak habis. Makanya dengan suster sekarang yang baru nih, alhamdulillah susternya Mbak Scarlett yang sekarang aktif orangnya, dia bisa ini jadi lapor terus ke ibu, dan lapor tidak ditutup-tutupi kayak ibu makan siang Mbak Scarlett dari jam 1 sampai jam 2 hanya dapat 4 suap. Oke, kata ibu, coba Mbak besok ditanya ke anaknya maunya apa. Kalau ibu kan lebih fleksibel gitu. Nah itu saya yang nggak nyangka ke siapa Mbak Diana tuh itu. Sama dia tuh memang orangnya itu sering sekali menyebarkan kebencian di rumah ini dalam segi apapun. Dan itu juga ada bukti CCTV-nya yang udah kita serahkan juga ke pihak berwajib untuk jadi acuan kita. Kalau misalkan mereka ini sudah terpantau. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan selama setahun ini, mungkin mereka juga lebaran ini bisa di dalam penjara gitu. Ya kayak gitu, maksudnya kayak Diana tuh mengujar kebencian sama ibu, sama orang-orang di sini. Dia mengajak semuanya tuh ini gitu untuk kalau dia ditegur ibu dia baperan. Dia kalau habis tegur ibu dia langsung menggerakkan satu rumah untuk ayo gini benci juga gitu sama ibu gitu. Nah, itu kejelekannya dia, dan itu udah saya tegur kemarin pada saat dia pulang. Maksudnya umur juga udah tua, jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu, jaga mulut, jaga ucapan. Masih untung tidak langsung dibawa ibu ke kantor polisi karena dengan bukti semua yang ada. Itu aja sih yang harus netizen tahu, karena selama ini kan suster ini bagus karena kita tidak kita posting dan lain-lain. Karena ini sudah keterlaluan, makanya kita luapkan semua di sini. Itu aja dari saya, itu aja biar tidak terjadi salah paham. Dan pertanyaan-pertanyaan itu udah harus nggak ini kenapa Mbak Adi padahal bagus. Ini jawabannya nggak ada, Diana bagus tuh nggak ada. Udah itu aja.